Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillahil Qaim bihuquqillah wala haula wala quwata illa billah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dia yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki namun tidak mau berkurban, menyembelih hewan kurban, maka mati sajalah ia kalau mau sebagai seorang Yahudi dan kalau mau sebagai seorang Nasrani. Dan menurut riwayat lain, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat solat kami. Dari Imam Ali karramallahu wajhah, katanya, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menyembelih hewan kurban, maka dari setiap langkahnya dia akan mendapatkan 10 kebaikan dan dihapuskan darinya 10 keburukan dan diangkatlah dia 10 derajat. Dan apabila dia berbicara ketika membelinya, maka pembicaraannya itu adalah tasbih. Dan apabila dia membayar harganya, maka dari setiap dirhamnya dia akan mendapatkan 700 kebaikan. Dan apabila hewan kurban itu telah direbahkan di atas tanah, ketika hendak menyembelihnya, maka setiap makhluk dari mulai tempat penyembelihan itu sampai dengan bumi yang ketujuh akan memohonkan ampunan buatnya. Dan apabila darahnya telah dia alirkan, maka dari setiap tetes darahnya Allah menciptakan 10 malaikat yang akan memohonkan ampunan buatnya sampai hari kiamat. Dan apabila dagingnya dia bagi-bagikan, maka dari setiap keratnya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan seseorang hamba sahaya wanita dari keturunan Ismail alaihi salam. Dan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah,
persembahkanlah kurbanmu dan saksikanlah. Sesungguhnya dari tetesan darahnya yang pertama yang menetes di atas tanah, engkau akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosamu yang telah lalu. Aisyah pun bertanya, apakah ampunan itu hanya untuk kita saja atau juga untuk orang-orang yang beriman umumnya? Nabi pun menjawab, bahkan untuk kita dan juga untuk orang-orang yang beriman pada umumnya. Dan dari Wahab bin Munabbih, katanya Nabi Daud alaihi wasallam bermunajat, Ilahi, apa pahala orang yang berkurban dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, pahalanya ialah aku akan memberinya tiap-tiap rambut yang ada pada badannya 10 kebaikan, dan aku hapuskan darinya 10 kesalahan, serta aku angkat dia 10 derajat, dan dari setiap helai rambutnya dia akan mendapatkan sebuah mahligai di dalam surga, seorang istri dari golongan bidadari, dan sebuah kendaraan bersayap yang langkahnya sejauh jarak pandangan, yaitu kendaraan penghuni surga. Dengan kendaraan itu, dia bisa terbang kemana saja dia sukai. Tidakkah kau tahu, hai Daud, hewan-hewan kurban itu adalah kendaraan-kendaraan dan dapat melenyapkan segala bencana di hari kiamat. Diceritakan dari Ahmad bin Ishaq, katanya, saya mempunyai seorang saudara laki-laki yang miskin. Namun setiap sekalipun dia miskin, setiap tahunnya dia berkorban seekor kambing. Ketika dia meninggal dunia, saya sholat 2 rakaat, lalu saya berdoa, Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku di dalam tidurku, supaya aku dapat menanyainya tentang keadaannya. Kemudian saya berangkat tidur dalam keadaan masih berwudu. Dalam tidurku saya bermimpi seolah-olah kiamat telah tiba dan seluruh umat manusia sudah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Sekonyong-konyong tampak saudaraku itu naik seekor kuda kelabu. Sedang di hadapannya banyak tunggangan yang bagus-bagus. Kemudian saya bertanya kepadanya, Hai saudaraku, apa yang telah diperlakukan Allah kepadamu? Dia telah mengampuni aku, jawabnya. Karena apa? Tanyaku pula. Dia menjawab, karena uang yang 1 dirham yang telah saya sedekahkan kepada seorang perempuan tua yang miskin karena Allah. Dan tunggangan-tunggangan ini apa? Dia menjawab, ini adalah hewan-hewan kurban saya dahulu di dunia. Sedangkan yang saya tunggangi ini adalah hewan kurban saya yang pertama. Kemanakah engkau akan pergi? Tanya saya lagi. Ke surga, jawabnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia pun lenyap dari pandanganku. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum walisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.